Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar dalam geografi. Nah, sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu definisi dari prinsip dasar geografi. Nah, jadi prinsip dasar dalam geografi merupakan suatu dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis berbagai macam gejala ataupun fenomena dari konteks geografi ini sendiri, baik itu litosfer, hidrosfer, kemudian antroposfer, dan lain sebagainya dalam suatu wilayah tertentu. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam geografi itu dibagi menjadi 4 macam. Nah, yang pertama itu ada prinsip distribusi ataupun penyebaran. Yang kedua itu ada prinsip interrelasi. Yang ketiga itu ada prinsip deskripsi, dan yang terakhir itu ada prinsip korologi. Nah, jadi yang pertama itu adalah prinsip persebaran distribusi. Jadi, prinsip persebaran distribusi ini berfokus untuk mengkaji terkait dengan masalah fenomena-fenomena geosfer. Jadi, distribusi ini menitik beratkan pada fokus kajian tentang seberapa sering atau seberapa jarang fenomena ini muncul. Nah, jadi prinsip dari persebaran distribusi ini contohnya itu seperti yang pertama adalah persebaran penduduk yang tidak merata, misalnya di daerah pegunungan yang cenderung berkelompok ya, menyesuaikan dengan tempatnya. Kemudian yang kedua adalah persebaran sumber daya alam yang rata-rata di Indonesia itu ada kesenjangan. Kemudian yang ketiga adalah persebaran curah hujan. Jadi di setiap wilayah itu memiliki potensi curah hujan yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi yang kedua itu merupakan prinsip persebaran interrelasi atau disebut juga dengan keterkaitan. Jadi prinsip persebaran interrelasi ini merupakan suatu prinsip dalam geografi yang berfokus untuk menganalisis ataupun mengkaji terkait hubungan timbal balik atau sebab akibat di antara fenomena-fenomena geosfer. Nah, jadi berfokus untuk bagaimana sih fenomena itu dapat terjadi gitu, dan apa sebenarnya penyebabnya. Nah, contoh dari prinsip interrelasi ini sendiri adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan juga di Sumatera pada tahun 2019 yang disebabkan karena adanya kemarau yang berkepanjangan dan juga karena ulah manusia itu sendiri yang membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan tentunya kejadian tersebut itu sangat mempengaruhi berbagai aspek ya, termasuk aspek pendidikan pada saat itu yang disebabkan oleh kebakaran ini. Jadi pada saat itu kita harus melakukan proses pembelajaran secara daring karena memang kabut asap yang tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi yang ketiga itu adalah prinsip deskripsi atau disebut juga dengan penggambaran. Nah, jadi prinsip deskripsi ataupun penggambaran ini merupakan suatu prinsip yang berfokus untuk menggambarkan ataupun memaparkan suatu fenomena-fenomena geosfer ataupun gejala-gejala geosfer itu sendiri dalam lingkup geografi ya, dengan baik itu secara lisan, tulisan, dalam bentuk video ataupun dalam sebuah peta. Nah, jadi beberapa contoh dari prinsip persebaran deskripsi ini adalah semisal contoh tabel ya, tabel persebaran penduduk di Asia Tenggara, ataupun berkenaan dengan grafik dari korban ya pada kasus COVID-19 pada 2019. Nah, jadi yang terakhir adalah prinsip korologi atau disebut juga dengan prinsip keruangan. Nah, jadi prinsip korologi atau keruangan ini merupakan sebuah prinsip ya, yang merupakan gabungan dari beberapa prinsip sebelumnya, yaitu seperti prinsip distribusi, kemudian interrelasi, dan juga deskripsi yang bertujuan untuk menganalisis atau menjelaskan berbagai fenomena ataupun gejala-gejala geosfer gitu ya, dari suatu tempat ataupun wilayah, dan membahas terkait apa sih sebenarnya sebab akibat ataupun hubungan dari berbagai macam prinsip tersebut. Nah, jadi contoh dari prinsip persebaran korologi atau keruangan ini sendiri adalah contohnya ketika kita ingin membahas terkait dengan persebaran gunung api yang ada di Indonesia, kita harus bisa menganalisis seberapa banyak sih jumlah dari gunung api yang aktif di Indonesia, kemudian
di mana saja persebaran gunung api yang ada di Indonesia, dan sebenarnya apa sih penyebab utama negara Indonesia itu memiliki banyak gunung api. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pembelajaran kali ini adalah bahwasanya ketika kita dapat memahami berbagai prinsip dalam geografi, kita akan mengetahui juga berbagai fenomena ataupun gejala-gejala dalam konteks geosfer ya. Baik itu suatu fenomena dalam konteks litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan lain sebagainya, guna menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun gejala dari konteks geografi itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.